Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan membuat video singkat ya tentang praktik berdemokrasi. Nah, di sini kita akan mulai memperkenalkan diri dulu, yaitu ada saya sendiri yaitu Muhammad Revansa Trimarbawa absen 22. Terus ada mulai dari pertama dulu ada Bagus Dio Satrio absen 5, terus Iftina Ataya Putri absen 13, dan Kurnia Cahaya Vensa absen 17, dan Lembayu kita Senja Begina Kurniawan absen 18, dan ada Mirvana Ivan Mukti absen 21, terus ada Muhammad Prabowo Yusta absen 25, Riyandika Evan absen 32, terus ada Zulfikar Bintang Al-Fatih absen 37. Langsung saja, ini adalah materi-materi yang ada di PPT kami. Nah, poin pembahasan pertama itu kita akan mengenal dulu pengertian dan pendidikan berdemokrasi. Nah, dan kedua itu ada bentuk-bentuk praktik berdemokrasi. Sebabnya itu pemilihan pemilu dan kewajiban KPU serta PKPU, sistem ketatanegaraan, berorganisasi, mekanisme konsultasi publik, kampanye berbuat baik, menghargai kebinekaan dan menghormati perbedaan pilihan, dan terakhir adalah kesetaraan danger. Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu pengertian dan pendidikan berdemokrasi. Pendidikan demokrasi itu apa sih? Yaitu adalah proses penting untuk mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi dan menumbuhkan sikap hidup demokratis dalam diri dan warga negara, mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang majemuk. Tujuan berpendidikan demokrasi yaitu adalah membentuk warga negara yang kritis, sadar akan berbangsa dan bernegara, dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, meliputi mempersiapkan warga negara agar mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis. Kedua, yaitu membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Langsung aja kita next. Tugas dan kewajiban KPU. Yang pertama ada melaksanakan seluruh tahapan secara tepat waktu. Yang kedua, memperlakukan peserta KPU secara adil dan setara. Yang ketiga, menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat. Yang keempat, yaitu melaporkan penggunaan anggaran sesuai aturan. Dan yang kelima, mengelola dan menyimpan arsip pemilu. Oke, saya akan melanjutkan yang disampaikan Bagus tadi. Kita sampai nomor 6. Nomor 6, menyediakan data hasil pemilu secara nasional. Ya, biar terbukti itu. Ini transparan. Nomor 7, melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut ya. Syarat menjadi pemilih. Ya, syarat pertama yaitu berusia 17 tahun, 17 tahun atau lebih, atau yang sudah menikah, yang belum juga boleh. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Yang ketiga, berdomisili di Indonesia dan memiliki KTP elektronik. Yang keempat, WNI di luar negeri dibuktikan dengan KTP elektronik, paspor atau surat perjalanan. Nomor 5, jika belum memiliki KTP elektronik, dapat menggunakan kartu keluarga. Nomor 6, bukan anggota TNI atau Polri yang masih aktif. Oke, selanjutnya sistem ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan itu keseluruhan aturan prinsip, lembaga, serta mekanisme yang mengatur sebagaimana sebuah negara disusun, dijalankan, dan diarahkan. Sistem ini menentukan siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dibagi, dijalankan, dan diawasi, serta bagaimana hubungan antar lembaga negara diatur agar pemerintah berjalan lebih stabil dan sesuai hukum. Dari sistem ketatanegaraan diatur hal-hal seperti yang pertama yaitu pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kewenangan tiap lembaga negara. Yang ketiga, cara lembaga negara bekerja. Yang keempat, hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya ada tujuan dari sistem ketatanegaraan. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang ketiga,
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, melindungi hak warga negara. Yang kelima, menjaga stabilitas politik dan keamanan. Yang keenam, mewujudkan keadilan sosial. Yang ketujuh, mengatur hubungan antar lembaga negara. Yang kedelapan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis. Dan yang terakhir 9, mendukung tercapainya tujuan nasional. Masuk ke slide berorganisasi. Jadi berorganisasi merupakan salah satu cara untuk menerapkan perilaku demokrasi. Karena di dalam organisasi, semua anggota mendapat hak dan kesempatan yang sama, baik berpendapat, memilih, dan bersikap aktif. Keputusan juga diambil berdasarkan musyawarah agar semua suara dapat didengar dan keputusan yang dibuat bersifat adil dan terbuka. Selain itu, semua kegiatan yang berjalan di organisasi harus selalu disepakati oleh semua orang agar tercipta organisasi yang tertib dan tercapainya semua tujuan anggota. Ya. Jadi, berorganisasi mengajarkan kita untuk bekerja sama, menghargai perbedaan pendapat, dan memilih keputusan bersama yang menjadi nilai utama atau dasar dalam hal demokrasi. Yang kesatu, mengumpulkan saran, kritik, dan pendapat dari masyarakat sebagai masukan dalam proses perumusan KPP. Kedua, mewujudkan sinergi antara pemerintah atau inisiator dengan masyarakat. Ketiga, mencapai kesepahaman dan kesepakatan guna menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, didukung masyarakat, mencegah konflik, serta memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi publik. Bentuk pelaksanaan yang satu adalah forum tatap muka, rapat dengar pendapat umum, seminar, lokaria, atau diskusi publik. Yang kedua, media tertulis atau elektronik, pengiriman surat resmi, publikasi konsep, rancangan di media cetak atau elektronik, website, email, sistem informasi hukum untuk mendapatkan tanggapan atau masukan. Yang ketiga yaitu konsultasi informal, kotak yang bersifat tidak terstandar antara regulator dengan kelompok kepentingan tertentu. Kampanye berbuat baik. Mari kita biasakan berbuat baik mulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Menolong teman, menjaga kebersihan, lingkungan, berbicara sopan, dan saling menghargai adalah contoh kecil yang bisa membawa dampak besar bagi kehidupan bersama. Berbuat baik tidak perlu menunggu kaya atau terkenal, cukup dimulai dari niat tulus dan tindakan nyata setiap hari. Dengan saling berbuat baik, kita menciptakan lingkungan yang damai, rukun, dan penuh kasih. Berbuat baik itu mudah asal kita mau. Oke, selanjutnya yaitu menghargai kebinekaan. Keberagaman masyarakat seperti etnis, agama, suku, dan golongan itu adalah given atau takdir Tuhan. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapinya dengan baik dan bijak melalui rasa pengertian dan penerapan sikap seperti menghormati, kerjasama, atau tolong-menolong. Lalu selanjutnya menghormati perbedaan pilihan. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda berdasarkan minat dan pandangannya, seperti hobi, pilihan pandangan politik, pilihan calon presiden, dan lain-lain. Perbedaan itu harus ditoleransi dengan mengembangkan sikap berlatih biasa menghadapi perbedaan, tidak memaksakan pilihan, menjaga pertemanan meskipun berbeda pilihan, tidak merendahkan pilihan orang lain. Oke, yang terakhir itu ada kesetaraan gender. Nah, di sini kesetaraan itu apa sih? Kesetaraan itu adalah sesuatu yang sejajar atau sama. Kemudian gender sendiri itu adalah peran dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat ya. Gender itu ada dua ya, laki-laki perempuan. Nah, di sini itu penerapannya di Indonesia tuh banyak ya. Terutama kalau ada kaitannya sama pekerjaan. Jadi,
pekerjaan yang mungkin dulunya ya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, sekarang bisa dilakukan oleh wanita. Contohnya apa? Semisal tentara ataupun guru, dokter, seperti itu. Di sini juga sedikit menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kemungkinan hanya ini ya yang bisa kurang lebih kami jelaskan. Sekiranya kalau misal ada pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.